kita doakan semoga teman kita dimudahkan oleh Allah, disembuhkan penyakit. Amin ya Robbal Alamin. Oke. Nah, Bang, siapa namanya? Iya, Bang. Dengar itu dulu ya. Oke, baik. Sebelum kita belajar, seperti biasa, alangkah baiknya kita membaca doa belajar. Oke. Adab berdoa. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa untuk menimbulkan rasa nasionalisme kita. Sebelum kita belajar, kita mau menyanyikan lagu nasional. Nah, abang-abang dan kakak-kakak silakan berdiri. Tujuan pembelajaran kita yang pertama ada apa? Coba dibaca sama-sama. Menganalisis komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Yang kedua ada mengetahui peran komponen dalam suatu ekosistem. Nah, yang ketiga menganalisis keterkaitan dan hubungan yang terjadi antar komponen pada suatu ekosistem. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya komponen abiotik dan biotik, ada yang sudah tahu? Belum. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal komponen biotik dan abiotik. Kita simak video yang Ibu tampilkan. Diperhatikan baik-baik videonya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Astia Sains. Dalam video kali ini, Astia Sains akan menjelaskan tentang komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah
komponen yang terdiri atas makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Sementara itu, komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup yang terdiri atas tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu, dan iklim. Interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik akan mengakibatkan ekosistem menjadi tumbuh, berkembang, dan mengalami perubahan. Yang pertama, komponen biotik. Berdasarkan fungsinya, komponen biotik dibagi atas produsen, konsumen, dan pengurai. Yang pertama, produsen. Produsen merupakan kelompok organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Semua jenis tumbuhan hijau termasuk dalam produsen. Karena tumbuhan hijau memiliki klorofil yang digunakan pada proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut organisme autotrof. Yang kedua, konsumen. Manusia dan hewan termasuk dalam golongan konsumen karena keduanya tidak dapat membuat makanan sendiri. Konsumen disebut juga dengan organisme heterotrof. Yang ketiga, pengurai. Pengurai biasanya dari golongan jamur dan bakteri yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan mereka memperoleh makanan dengan cara menguraikan organisme yang telah mati. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri atas tanah, air, udara, cahaya. Oke, baik. Sekarang coba kita lihat dulu ke depan, Bang Arsyad. Ya, Bang Arsyad. Nah, tadi sudah dijelaskan ada komponen abiotik dan biotik. Nah, ini komponen abiotik katanya terdiri dari tanah, air, udara, cahaya matahari, kemudian ada iklim. Ada yang tahu apa itu iklim? Iklim itu cuaca. Hari ini kita musim apa? Iklimnya musim hujan. Kadang kalau di Indonesia cuma ada dua musim hujan dan musim panas. Nah, kalau di daerah lain ada yang sebagian 4 musim. Ada musim hujan, musim panas, musim semi, musim salju, musim gugur. Nah, di kita ini cuma ada 2 musim. Oke. Tadi udah di video juga dibilangnya ada komponen biotik. Siapa yang tahu apa itu komponen biotik? Komponen biotik apa? Contohnya seperti apa tadi komponen biotik? Ini kan abiotik, tanah, air, udara, cahaya matahari. Kalau biotik tadi apa? Seperti hewan, tumbuhan yang hidup ya. Oke, perhatikan lagi videonya. Cahaya matahari, iklim, dan suhu. Yang pertama, tanah. Tanah merupakan tempat hidup organisme yang mengandung komposisi tertentu. Bagi tumbuhan, hewan, dan manusia, tanah berperan sebagai tempat tumbuh dan hidup, tempat melakukan aktivitas kehidupan, tempat berlindung, serta sumber nutrisi.
Yang kedua, air. Air diperlukan tumbuhan, hewan, dan manusia. Air berperan sebagai zat pelarut dalam tubuh, sistem pengangkut, dan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi biokimia yang ada di dalam tubuh. Yang ketiga, udara. Udara sangat dibutuhkan makhluk hidup, di mana oksigen dibutuhkan untuk bernafas dan karbon dioksida dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya yang keempat, cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan. Cahaya matahari dibutuhkan tumbuhan hijau untuk proses fotosintesis. Yang kelima, iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca di suatu tempat yang luas dalam waktu yang lama. Selanjutnya yang keenam, suhu. Setiap makhluk hidup membutuhkan suhu yang sesuai untuk melakukan aktivitas hidupnya. Perubahan suhu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup. Itulah penjelasan tentang komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komponen biotik dan abiotik. Sudah kita lihat kan videonya sama-sama. Ada komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik itu contohnya seperti apa, teman-teman? Seperti apa tadi? Hewan. Tumbuhan. Manusia, dia juga termasukkan yang tumbuh-tumbuh yang hidup, itu namanya biotik. Kemudian abiotik, contohnya apa? Abiotik apa tadi? Air, udara, suhu, betul. Ada iklim. Materi apa yang sudah kita dengar tadi dari video yang sudah Ibu tampilkan? Kita ingat sama-sama apa aja yang bisa kita lakukan. Lagu tentang komponen. Saya mau belajar komponen ekosistem terdiri 3 macam. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga pengurai atau juga disebut dekomposer. Produsen makhluk hidup yang membuat makanan, konsumen memperoleh makanan dan produsen. Yang terakhir adalah pengurai dekomposer yang terdiri dari jamur bakteri. Yang mau belajar komponen ekosistem terdiri 3 macam. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga pengurai atau juga disebut dekomposer. Produsen makhluk hidup yang membuat makanan, konsumen memperoleh makanan dan produsen. Yang terakhir adalah pengurai dekomposer yang terdiri dari jamur bakteri. Ada tadi dekomposer namanya, pengurai atau bakteri. Oke, silakan duduk kembali. Ibu bagikan LKP-nya. Kita ini kelompok, kita bagi kelompok elang. Ya, kelompok apa namanya? Elang. Kalian nampak kelompok apa, Mama Kak? Kelompok apa? Beruang, boleh. Yang di sini kelompok
Ini nama kelompok-kelompok elang. Ya. Nah, ini kelompok nama kelompok. Di situ nama kelompok. Kelompok elang terlihat. Ini Ibu Indah. Nah, di LKPD-nya, di lembar soal yang Ibu bagikan, nah di situ ada pertanyaannya, yang mana yang menjadi konsumen. Tadi kita sudah belajar kan, yang mana yang menjadi konsumen, yang mana yang menjadi produsennya, siapa yang menjadi pengurainya. Kemudian di bawahnya ada pertanyaannya yang esai. Itu pun dijawab. Jadi teman-teman LKPD-nya berbeda. Punya orang nih produsennya apa kan? Ada wortel. Kemudian wortel dimakan oleh konsumen. Konsumen satunya siapa? Kelinci. Kemudian Konsumen dua. siapa konsumen duanya? Sama. Siapa konsumen duanya? Oh iya, kemudian konsumen
Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok elang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kelompok padi. Kelompok padi silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rantai jauh, rantai makanan dapat dalam ekosistem. Jelaskan mengapa tumbuhan disebut sebagai produsen dalam rantai makanan, sertakan proses yang terjadi. Tumbuhan adalah produsen karena dapat membuat makanan sendiri. Pagi, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok padi. Oke, silakan duduk kembali. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum. Enggak, assalamualaikumnya tadi lupa kelompok padi. Kelompok padi tadi nggak pakai assalamualaikum. Nah, besok-besok kalau maju kita kasih assalamualaikum dulu. Penutupnya juga beri assalamualaikum. Tapi nggak apa-apa, udah keren. Nah, kelompok siapa? Kelompok beruang. Silakan kelompok beruang. Semua kelompok elang ada berapa orang? 4. Kelompok beruang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tumbuhan kami rumput. Produsen orangnya apa? Rumput. Rumput. Berbeda ya dengan kelompok elang sama kelompok padi. Produsen orangnya rumput. Kemudian yang menjadi konsumennya siapa, Nak? Konsumen? Konsumen satu. Siapa konsumen satunya? Oke, belalang. Kemudian belalang dimakan oleh konsumen duanya siapa? Kakak. Kemudian beruang. Tepuk tangan untuk kelompok beruang. Oke, sudah bagus. Kelompok beruang sudah dapat menjelaskan tentang rantai makanan dalam ekosistemnya. Oke, silakan duduk kembali. Udah sama itu? Belum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Biar lebih fokus lagi, sama-sama kita mau explain. Semuanya pakai gerakannya, ya. Oh la la la, oh lili, Oke, tepuk A, tepuk B, tepuk C, tepuk D. Oke, baik. Nah, sekarang mari sama-sama kita menguatkan lagi yang tadi yang sudah kita pelajari. Nah, yang pertama sekali itu hari ini kita tentang rantai makanan dan biotik. Abiotik teman-teman tadi sudah kan? Nah, Ibu ada gambar, ada beberapa gambar. Siapa yang mau menempelkan? Ada rumput sebagai apa? Rumput sebagai apa tadi? Makanan. Ya, sebagai makanan.
tadi dimakan sama siapa duluan? Belalang. Iya, pintar. Bang siapa namanya, Nak? Bang Daki. Oke, silakan ditempel. Belalang namanya produsen satu. Konsumen satu. Mereng konsumen satu. Nah, ada ibu punya gambar lagi nih. Ada ular, ada katak, ada elang tadi kan? Kemudian nih, konsumen satunya udah dapat nih belalang. Kan belalang yang makan rumput produsennya. Konsumen duanya kira-kira siapa? Yang mau makan belalang. Ya, pintar. Siapa yang mau menempel? Oke, Kak. Ya, tunjuknya pakai tangan kanan. Ya. Kita temannya. Oke, terima kasih. Nah, kemudian katak itu sebagai konsumen dua. Katak makan belalang. Kemudian kataknya dimakan ular atau elang? Kak Wahyu. Elang dimakan siapa? Arsyad. Iya. Ular sebagai apa, Kak? Sebagai apa ular? Ular sebagai konsumen tiga. Nah, kemudian yang terakhir ular dimakan oleh
bisa menghasilkan Energi. Kemudian rumput dimakan oleh belalang itu disebut konsumen pemakan. Ya, konsumen satu. Kemudian belalang dimakan oleh menjadi konsumen dua. Kemudian katak dimakan oleh menjadi konsumen tiga. Kemudian ular dimakan oleh elang. Itu konsumen puncak. Gak ada yang makan. Ketika elangnya sudah mati, maka elangnya diurai oleh jamur atau disebut dekomposisi. Oke, baik. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Abang-abang dan kakak-kakak silahkan bereskan mejanya, simpan buku, alat tulisnya semua ke dalam tas. Oh, LKPD-nya silahkan dikontak. Silakan duduk dulu, dulu. Kita mau baca doa. Oke, duduk. Duduk kalian. Sudah beres semua? Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa belajar di rumah. Kita lanjut ke minggu depan ya, belajar sama ibu pembelajaran IPA. Jangan lupa mau oke. Udah? Yang kedua yang bagus? Oke. Kita baca doa dulu, doa penutup majelis ya. Doa penutup majelis. Basmaullah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Oke, baik, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan.